Alhamdulillah, terima kasih jamaah. Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV Raya Berkah. Baik, di segmen sebelumnya Ibu Irma ya bertanya kepada Abi tentang perbedaan cara mendidik anak dan cucu. Mertuanya itu ke cucunya, ke Ibu Irma berarti ke anaknya. Nah, perbedaan ini membuat kesalahpahaman, bukan kesalahpahaman, terjadi konflik batin. Ibu Irma merasa tertekan batinnya karena disalahkan oleh mertuanya. Pengen pindah tapi suami belum punya uang untuk pindah rumah. Bertahan di rumah mertua, Bu Irma harus bersabar menghadapi tekanan dan sakit hati yang mendalam karena dianggap tidak mampu mendidik anaknya sendiri. Bagaimana sikap yang harus Ibu Irma jalani dan bagaimana menyikapi sakit hati yang seperti ini? Harus seperti apa Ibu Irmanya, Abi? Insya Allah. Ya, silakan Abi. Bu. Alhamdulillah. Baik, yang pertama kita harus sadari bahwa ketika anak berumah tangga lalu punya cucu yang disayang sama kakek dan nenek itu, anaknya apa cucunya? Cucu ya. Jarang kalau udah ada mantu, ada anak yang ketika ada cucu lahir tuh rasa sayang nenek dan kakek itu sama cucu melebihi daripada sayang sama anaknya. Bener apa enggak? Kalau buat cucu jalan rengkeyek aja datang. Bener apa enggak? Punya duit yang dibagi cucu, punya makanan yang dikasih semua yang dimilikin yang penting buat cucu. Itulah rasa seorang orang tua kepada cucu. Naluri yang memang sudah demikian adanya. Jadi belajarlah Bu Irma untuk terus menjadikan orang tua itu adalah orang tua kita. Betapapun demikian keadaannya, betapapun seperti itu yang kita rasakan, husnudzon sama Allah. Mungkin mereka butuh komunikasi yang baik sama kita. Periksa apakah mungkin ada kesalahan kita. Periksa apakah mungkin ada ucapan kita yang menyakiti mertua kita. Periksa apakah mungkin ada komunikasi kita yang tidak bagus dengan orang tua kita. Dan itu menjadi tolak ukur adanya hal yang menimbulkan kebencian antara mertua dan orang tua. Kata Nabi, salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung daripada ucapannya. Mungkin husnudzon, samperin mertua, "Mak, ada nggak salah saya? Boleh dikoreksi. Kalau ada yang kurang baik, boleh diingetin." Belajar nerima dengan apa yang orang tua kita omongin. Dan begitu pun ketika ada kebaikan dari kita, emak jangan juga menutupin kebaikan kita. Belajar jadi orang tua yang bijak. Benar? Benar? Jangan karena mantu lalu dibenci. Jangan, itu orang tua dari cucu kita. Jangan orang tuanya dimusuhin. Jangan karena mantu dia orang lain nggak suka. Jangan. Semua ketika sudah menjadi satu adalah keluarga. Belajar saling berdamai. Ketika pun ada perbedaan, bukan menjadi sesuatu yang memperuncing masalah. Betul apa betul? Karena tetap nggak enak biarpun misah, tapi kalau sama orang tua hati nggak seirama, enak apa enggak? Belum tentu jadi baik. Bu. Betapa bener banget kita ini jadi orang. Kita bener banget. Tapi ketika ada hati orang tua yang tersakiti, bener banget juga, belum tentu jadi bener di mata orang tua. Tuh, betul apa betul? Betul betul. Biar pinter kita, sarjana kita, hebat kita, ndak ada yang bener di mata orang tua. Tetap kita salah dan kudu jadi anak bagi orang tua. Betul apa betul? Apa yang harus dilakukan Bu Irma? Tadi ajak ngobrol baik-baik, Mak.
ini anak udah mulai dewasa, cucu emak nih. Kalau ada kebaikan, boleh emak kasih nasihat sama dia. Kalau ada kesalahan saya ngasih ngedidik, ingetin saya mak gitu. Merendah aja sama orang tua. Tapi bagaimanapun kita sayang sama ke anak cucu emak. Saya sayang sama anak saya pengen dia punya masa depan begini mak. Nah mudah-mudahan saat kita ngejelasinnya bagus, ngejelasinnya pakai akhlak, ngejelasinnya nyenengin hati orang tua kita. Ya Allah Neng, kalau lu punya mimpi begitu mah mak juga ngedukung. Alhamdulillah. Orang tua makin kaya anak-anak. Bener apa enggak? Betul betul? Salah sedikit sewot. Iya kagak? Kagak dikasih kita dikata pelit. Iya kagak? Kita ribet kata dia lu ribet banget. Iya kagak? Pokoknya salah mulu dah. Tapi jangan pernah hati kita sakit hati sama orang tua. Itu akan merusak rumah tangga. Ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita semua. Amin. Nah, semoga Ibu Irma kuncinya tadi bisa mengkomunikasikan permasalahan ini dengan baik kepada ibu mertua. Bilang, Bu, yuk sama-sama kita didik cucu ibu, anak saya ya untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Ya, aku pengennya begini. Kalau mau pengen begini bisa nggak nih Mak? Dicari jalan tengahnya. Tentunya dengan cara-cara yang baik dan halus ya Abi ya. Benar. Dengan cara yang berakhlak. Benar. Gitu, jangan dimasukin dalam hati ya, sabar aja ya, solusinya adalah sabar dan yuk berdamai lagi dengan ibu mertua dengan cara berbicara. Oke, siap Ibu Irma? Oke, tepuk tangan buat Ibu Irma ya. Jangan sampai nanti turun ke cucunya jadi anaknya untuk benci ibu mertua. Benar, ada biarlah luka itu berhenti di kita saja, jangan sampai menurun ke anak cucu kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang berlaku tidak adil. Benar. Ya. Karena kebencian kita kepada satu orang, jadi kita nggak adil, jadi kita nggak berbuat adil. Seperti itu ya yang tadi juga Abi sampaikan. Semoga kita akhir tahun ini, semoga tadi apa yang Abi sampaikan bisa diterapkan. Amin. Oleh ibu-ibu, menjadi doa, keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Bu. Baik pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, bunda-bunda semuanya, mari sama-sama kita sempurnakan kajian pagi ini dengan berdoa kepada Allah agar Allah selalu menjaga hati kita, menjaga ibadah kita, dan setiap apapun ujian itu jadi hal yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Istighfar di hati kita semua. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Angkat kedua belah tangan kita, buka mata hati kita, tundukkan kepala kita. Wa'fu ana ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, hanya kepadamu kami meminta ya Rabb, hanya kepadamu kami memohon ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan dari sifat dendam dalam diri kami ya Allah, bersihkan dari rasa sakit hati yang ada dalam hidup kami ya Allah, bersihkan dari rasa kecewa yang ada dalam diri kami ya Rabb. Jadikanlah kami pribadi yang lebih baik ya Allah. Hanya kepadamu tempat kami meminta ya Allah, dan hanya kepadamu tempat kami berserah ya Rabb. Tidak ada daya dan upaya dalam diri kami, melainkan Engkau yang membimbing kami dalam ketenangan. Tenangkan hati kami ya Allah. Apapun ujian, cobaan, rasa sakit hati, kecewa yang ada dalam diri kami, jangan sampai terwarisi kepada anak-anak kami. Jadikanlah kami orang yang ikhlas, yang kuat, yang ridho, yang selalu berpikir baik kepada siapapun ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk terus bisa menanamkan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami ya Allah. Berikan jalannya, mudahkan niat kami ya Allah untuk terus bisa menenangkan hidup kami. Faqdiya hajatuna, sebut doa kita. Doain orang tua kita, doain mertua kita, doain suami kita, doain saudara kita. Doain biar banyak rezekinya saudara-saudara kita,
biar mereka hidupnya bahagia, tenang. Kalau ada masalah kita sama saudara kita, ikhlaskan, ikhlaskan. Jangan ada selisih di antara saudara kita. Kasihan orang tua kita yang udah meninggal dunia. Kalau ada kakak sama adik berantem, adik sama kakak membenci, kasihan orang tua kita di alam kubur. Ikhlaskan, doakan biar mereka diangkat derajatnya oleh Allah. Silahkan doakan. Sekarang doakan orang yang ada di samping kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, kabulkan doa orang yang ada di samping saya. Doakan yang di samping ibu biar sehat, panjang umur, berkah rezeki. Kalau ada ujiannya dituntaskan dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kabulkan doa orang yang mendoakan saya. Ya Allah, kabulkan doa orang yang saya doakan. Ya Allah, kabulkan doa orang yang duduk di samping saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan bersalaman, berpelukan, ucapkan terima kasih sudah didoakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Abi untuk doa dan tausiahnya. Terima kasih juga untuk seluruh jamaah yang sudah hadir di Jalan Dakwah di Masjid Al Khairiyah Menara Syariah. Dan terima kasih juga untuk pemirsa setia BTV dimanapun Anda berada telah menyaksikan program Jalan Dakwah. Jangan lupa follow akun media sosial kami di @btv_id_official dan juga di @jalandakwah_btv_official. Ya, jika Anda memiliki pertanyaan silakan kirim melalui DM, nanti akan dijawab oleh Ustadz kami. Dan pemirsa yang ingin hadir ke program Jalan Dakwah di Menara Syariah, silakan hubungi tim Jalan Dakwah di media sosial atau datang langsung ke Menara Syariah ya di Masjid Al Khairiyah. Ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Di lokasinya berada di kawasan Cibedi Pantai Indah Kapuk 2. Baik, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap pagi pukul 6 ya, setiap hari pukul 6 pagi hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.